Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana murid itu. Maka ada dalam hikmah ya, ono syariat ya, ono hikmah. Ada ilmu ku ono sing anggo kayak apa? Wiridan ya. Dulu pernah belajar setelah saya Bapak Abah Anom Tasik di Inaba, ning Kiai Bakar Kiai Mental Pandaan ya. Itu Masya Allah ada al-hikmah namanya. Nah, terus dikatakan haibah, ku jenenge haibah. Nah, supaya misal apa segala macam lah nunggu apa al-hikmah. Masya Allah. Nah, terus Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah, keturunan Sayyidina Hasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu keturunan Sayyidina Hasan. Apa hubungannya Habib, Habaib, Zuriyah, Ahlul Bait dengan kanjeng Nabi? Hubungannya ketika kita sholawat. Kita nyebut itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat itu sholawat busra, Masya Allah. Sholawat Habib Segaf bin Hasan Taharun ya, sholawat Habib Segaf. Dia itu salah satu mudir pondok pesantren Dalwah di Jawa Timur ya, masih ada orang itu ngarang sholawat busra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra kata wa kata, Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, siapa menghidupkan sunnahku maka ia mendapatkan kecintaanku. Siapa mendapat kecintaanku maka akan berkumpul denganku di surga. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di Masjid Al-Ikhlas ini guna untuk sekalian tawakuf Sya'ban untuk jelang Ramadan. Mudah-mudahan Rajab kemarin berkah, Sya'ban ini ya hasil berkah, sehingga sampai di bulan Ramadan amal ibadah selama setahun insyaallah minal makbulah, daripada yang Allah Subhanahu wa taala terima. Amin, Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Ustaz Wahidin mata'an Allah bituli hadih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas malam Kamis Rebu, mudah-mudahan digabul hajat, selesai berkah Rajab, berkah Syaban, sampai di bulan Ramadan dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawajhun qamar, dikatakan seperti rembulan. Al-qamarun ini bahasa Arab bulan, qamar, qamarun tulisan. Khairul bariyah dikatakan purnama. Nabi Allah Yusuf alaihi salam dikatakan setengah
berarti bulan setengah setelah sabit. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurnama penuh. Kawajhun qamar, di sana bulan purnama, terang, bercahaya, munawar. Masya Kanjeng Nabi SAW. Nah, ini bulan Sya'ban, kita berada di bulan Kanjeng Nabi Muhammad, bulan Rasulullah. Kenapa Habib? Karena ini bulan barokah. Dikatakan alim al ulama, ini bulan barokah. Turun perintah salawat di bulan Sya'ban. Ayat di surah Al-Ahzab. Ayat itu turun setelah ayat teguran kepada istri-istri kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menegur, akan Allah sucikan istri-istri Nabi ketika itu setelah Khadijah wafat, ya. Karena Nabi menikah, terus menikah. Yang kedua istri Nabi, ketiga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha setelah wafat Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Setelah ayat itu disambung, terus Allah khabarkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dikatakan Rasulullah Sya'ban syahri. Sya'ban ini bulan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan 12 bulan. Diawali dengan Muharram, awal hijrahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus Safar, nama itu bulan. Qamar itu, sing bunder itu, sebagian alim al ulama mengatakan dia punya nama Safar. Jadi Safar itu bukan safar. Kalau safar pakai sin itu perjalanan, safaro. Tapi Safar itu nama bulan, dan memang bulan itu sebagian batul ulama katakan namanya Safar. Masya Allah. Jadi Allah memberikan nikmat di umat Sayyidina Muhammad. Allah memberikan kesenangan. Nikmat ini kesenangan surga. Kesusahan itu neraka, sengsara, apa segala macam susah di dunia. Ya bukan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ikuti doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di akhirat insyaallah kita umat kanjeng Nabi Muhammad Allah haramkan neraka. Amin. Allahumma amin. Shalawat terus. Sya'ban shalawat. Rabiul Awal roh maulid. Ramadan luar biasa. Dikatakan pahala sunnah diberi Allah wajib. Kes itu mati husnul khatimah syahid di bulan Ramadan, luar biasa. Dikatakan kanjeng Nabi SAW, umat Nabi Muhammad di akhir hayat di atas ranjang, luar biasa. Nah, itulah keutamaan kita umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlakul karimah Nabi Muhammad. Nabi SAW sampai Allah katakan wa'lamu, orang-orang alim, orang yang berilmu, ana fikum Rasulullah. Ada di sekitar kita kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oh iya, aku tinggal di Purwokerto misal, di Sukawera di sini, ya, di Karanglewas di sini. Nabi Muhammad di Madinah, di Ghubatul Khudrah, ya enggak jauh. Oh, jauh di mana? Dekat di hati, ya, karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Ruhul Amin, Sayyidina Jibril alaihissalam menurunkan wahyu kepada kanjeng Nabi, turun ayat pertama di Gua Hira. Malaikat Jibril melihat Nabi SAW dengan rindu. Malaikat Jibril alaihissalam, kanjeng Nabi SAW, Iqra, katakan. Tapi karena Rasulullah sifat basyariah, Nabi huwa basyar, Nabi manusia. Nabi manusia dikandung 9 bulan. Rajab dikandung, lahir Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus hitung 9 sampai terus Safar ke 8 bulannya. Muharram itu ke 7. Terus begitu Rabiul Awal waktu syahr 12 Rabiul Awal lahir kanjeng Nabi Muhammad SAW, 9 bulan. Masya Allah, ada sifat basyariah Rasulullah SAW. Walakin huwa basyarun lakal basyar. Walaupun Nabi Muhammad manusia, tapi ada pengkhususan
ke kanjeng Nabi SAW. Apa bukti pengkhususan? Karena dikatakan bulan Nabi itu 2 bulan, Sya'ban, Masya Allah. Bulan dihimpunkan amal, ketika purnama di bulan Sya'ban 15, nisfu Sya'ban, dikatakan bagaimana amal kita setahun sampai dekat mepet Rajab, bulan istighfar. Dikatakan 2 amal ibadah, istighfar dan salawat ini puncak-puncak ibadah. Kenapa istighfar? Karena kita abad hamba Allah Subhanahu wa taala, makhalal khata' anisyan. Kita tempat salah dan dosa, beristighfar. Bukan Nabi SAW maksum salawat apa istighfar. Setiap hari 70 kali jumlahnya. Banyak Nabi istighfar dalam setiap hari jumlahnya. Berarti berkali-kali sampai 70 kali. Kalimat kali-kali sampai 70 kali, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ada diajari Nabi akhlak Rasulullah, akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW. Itu alim terus orang. Muhammad Nabi SAW ini alim, wa'lamu, Allah memberitahu, ketahuilah, orang yang tahu, orang yang ngerti, ya. Di sekitar kita ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anafikum Rasulullah ada di sekitar kita kanjeng Nabi SAW. Dibaca maulid Nabi Muhammad di bulan Rawah, bersalawat ke kanjeng Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Begitu utama umat Nabi Muhammad, begitu mendapatkan kemuliaan umat Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sedang sudah Islam orang ini, syahadat orang ini, salat orang ini, ya rukun Islam harus dikerjakan. Ada rezeki, punya milik rezeki hajjul bait, haji bagi yang mampu. Yang enggak mampu ya terus cari duit sampai go haji. Nah, karena haji ini termasuk rukun Islam. Allahumma Muhammad. Terus dikatakan begitu orang ini akan melihat Madinah di bulan Dzulhijjah, terus Masya Allah, terus bulan Muharram, dikatakan itu peristiwa Karbala, wakata banyak riwayat tentang 10 Muharram, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar ya, di bulan Muharram. Terus Allah katakan ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim, suruh api itu berubah menjadi dingin. Masya Allah. Diceritakan Quran, Al-Quran ini kitab yang Allah khabarkan ya turun pas dengan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Itu di sekitaran 15 sampai 17 Ramadan turun Al-Quran surah Al-Iqra di gua Hira yang tadi Habib ceritakan. Masya Allah. Iqra disuruh baca kan Nabi SAW. Nabi gari, aku tidak bisa membaca wahai Jibril. Nabi gari, Nabi katakan ya pasti wahai Jibril. Nah, Iqra, maka Jibril mengulang lagi. Nabi gari, aku tidak bisa membaca. Iqra ketiga kalinya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus malaikat Jibril alaihissalam katakan dengan menyebut nama Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala mencipta atau khaliq ya Tuhan yang menciptakan makhluk. Nabi Muhammad Isra Mi'raj 27 Rajab. Ya, karena kita ini zaman sekarang diwarai guru Mi'raj Nabi itu 27 Rajab. Nah, terus dikatakan Nabi itu melewati Sidratul Muntaha, satu garis pembatas yang nggak ada satupun makhluk melewati kan situ. Muhammad dengan menggunakan rof buruk spesial, sak jubahnya, imamahnya, sendal-sendalnya, sorbannya, lapis 8, lapis 12 jubah kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melewati Sidratul Muntaha, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung bila sitra wala hijab, tanpa pembatas. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita kesempretan, kita mendapatkan sir barakah yang diperlihatkan dalam karomah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa tis'a wa songo. Kata banyak diriwayatkan tentang kekaromahan beliau radhiyallahu anhum radhiyallahu. Dan kita ngerti, andai kata kita mati, ya mendapat syafaat Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. La zahiran la batinan, mendapatkan kita apa keberkahan Sya'ban ini, bulan kajian Nabi SAW, bulan salawat, keutamaan salawat yang membuka hati kita kepada kebaikan al-khairiyah, bulan di mana kita bisa nyelawat kajian Nabi Muhammad SAW yang diberitakan wajib. Masya Allah, diberitakan wajib kita salawat kajian Nabi. Allah sangat sayang kepada kita umat kajian Nabi SAW. Allah memberi kabar kepada kita, wa alamu anafikum Rasulullah, selalu ada kajian Nabi Muhammad
Ketika kita, kapan waktu kita, saat dimanapun kita berada, selalu kita ingat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena apa dikatakan segala barokah di saat kita doa meminta kepada Allah. As-salat juga dikatakan salat ini doa, dan doa silahul mu'min. Di saat kita meminta kepada Allah membawa nama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu kita Bismillahirrahmanirrahim, ya selawat dulu, terus baru hajat apa segala macam. Di mana setiap doa, di dalam doa Ratibul Atas, dalam doa Maulid, dalam doa kata wa kata. Nah, karena memang dikatakan doa ini senjata kekuatan iman terutama untuk memusuhi hawa nafsu, terus untuk memusuhi iblis yang dikatakan Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Ini iblis ganggu dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang. Kalau kesambet itu, nah itu dari depan belakang dia iblis bisa. Dikatakan kita ini untuk menjaga, membentengi diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wudu, dengan setetes air wudu itu. Bahkan dikatakan air wudu begitu di akhirat, setiap tetes yang terbuang itu menjadi cahaya, tanda di wajah-wajah orang-orang itu yang berwudu di akhirat, di belakang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Beruntung kita menjadi umat yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala khair umat yang terbaik, yang Nabi SAW jamin. Allah katakan bahwasanya kita sebaik-baik umat kanjeng Nabi SAW, kita sebaik-baiknya umat dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita umat yang terbaik, ya. Kita umat yang terbaik. Bagaimana kita melihat Nabi, bagaimana kita ngikutin Nabi, bagaimana kita ngambil sunnah Nabi, bagaimana kita hidup seperti hidupnya Nabi. Kita ngikuti ulama-ulama untuk ngikutin Nabi, ulama-ulama ngikuti ulama sebelumnya untuk mendapatkan fadilatus sunnah Nabi, yang dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Marakil Ubudiyah Matan Bidayatul Hidayah tadi, bahwasanya kalau kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan futuh, mendapatkan hati kita terbuka dari hijab-hijab kebaikan. Amin. Kita mendapatkan kesenangan, mendapatkan pahala. Kita nggak susah hidup, kita hidup senang, nggak pernah ngeluh, selalu terima qanaah. Dikatakan sifat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur kepada Allah. Fijaufulil bangun tahajud, ya tambah umur, tambah tahajud. Kita masih kecil, yo jarang-jarang tahajud, lelean apa segala macam. Begitu besar persiapan, udah ngerti bangun di malam hari, udah tidak wedi. Karena tahajud itu dikatakan muamalah daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, seperti itu beliau radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu. Begitu utama yang dikatakan ketika Nabi SAW Mi'raj, ketika Nabi hendak menaiki Raf-Raf, begitu itu hadir Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan merukuk di naik pundak Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, yang sehingga sampai beliau hidup, di masa beliau hidup itu ada bekas tapak kaki Sayyidina wa Maulana Muhammad di pundak Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pun pula diriwayatkan As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, sahib kitab Mafahim, yang mengarang kitab Mafahim. Kitab Mafahim ini kitab yang meredam itu aliran sesat Salafi Wahabi di Mekah Al-Mukarramah sana. Ada aliran sesat ini, aliran Wahabi, benci maulud, benci tahlilan, enggak seneng karo Habib apa segala macam. Makanya orang ini enggak seneng karo Habib ya padha karo Wahabi. Auzubillah min dzalik. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki diriwayatkan apa? Suatu saat ada santrinya orang sini. Sayyid Muhammad itu paling seneng santrinya orang sini, apa santri sing Habib apa sing dudu Habib, itu paling seneng santrinya orang sini, nurutan. Orang sini itu jadi Sayyid Muhammad itu nurutan. Termasuk gurunya Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf itu Habib di Pasuruan sana. Itu udah belajar tempat Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah, cuma mau sidah di Qasidah Habib itu khidmah, Masya Allah. Terus akhirnya Sayyid Muhammad bilang, ada satu santrinya itu kayak sedih, orang betah, kepingin pulang, dipanggil sini. Kenapa? Kau kangen kampung halamanmu? Iya Sayyid. Buka jendela. Disuruh buka jendela. Dibuka jendelanya, dia lihat itu kampung halamannya kelihatan dari Mekah sana. Masya Allah. Musalah Muhammad itu kekaromahan. Sayyid Muhammad buka baju bagian belakang itu, ada sabetan pedang, bekas sabetan pedang. Ini aku dulu ikut perang Khandaq. Bu bedek ke ati murid itu. Maka ada dalam hikmah ya, ono syariat ya, ono hikmah. Ada ilmu ku ono sing anggo kayak apa? Wiridan ya. Dulu pernah belajar nang Ustaz Bapak Abah Anom Tasik di Inaba ning Kiai Bakar Kiai Metal Pandaan ya.
Itu masya Allah. Ada al-hikmah namanya. Nah, terus dikatakan haibah, ku jenenge haibah. Ya, supaya misal apa segala macam lah apa al-hikmah. Masya Allah. Nah, terus Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Oh, keturunan Sayyidina Hasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu keturunan Sayyidina Hasan. Apa hubungannya Habib? Habaib, zuriyah, ahlul bait dengan kanjeng Nabi. Hubungannya ketika kita sholawat. Kita nyebut itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat itu sholawat busra, masya Allah. Sholawat Habib Segaf bin Hasan Baharun. Ya, sholawat Habib Segaf. Dia itu salah satu mudir pondok pesantren Dalwah di Jawa Timur. Ya, masih ada orang itu ngarang sholawat busra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra kata wa kata, masya Allah. Nah, itu menceritakan tentang kanjeng Nabi, apa menyampaikan apa pujian kanjeng Nabi dan ahlul bait. Dikatakan dalam salawat busra itu wa ali apa wa ala apa kan salawat itu wa alihi apa Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa ahlana wa keluarga Nabi SAW. Kita kan keluarga Nabi SAW. Wa auladana wa mu'alimina. Selawat itu begitu, masya Allah. Itu dikatakan luar biasa. Nah, kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesuatu yang bisa kita lihat dari Nabi SAW. Nah, kita lihat akhlak Nabi itu apa sih yang dihasilkan Rasulullah Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul Al-Batul. Apa yang ada di sekitar Nabi? Hasan tsumma Al-Husain, Sayyidina Ali mantunya. Sayyidina Ali itu serumah dengan Rasulullah. Dibesarkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa auladana wa jami'a masyayikhina. Terus dikatakan guru-guru nih, siapa yang dekat kalau kanjeng Nabi Muhammad? Sayyidina Jibril alaihi salam, Ruhul Amin, dikatakan yang menyampaikan wahyu demi wahyu terus kepada kita umat ilham. Karomah naik kepada wali-wali dari Gusti Allah dan naik kepada kanjeng Nabi mukjizat. Nah, itulah yang dikatakan salawat luar biasa. Itu ketika dibacakan salawat itu disebut Ali, keluarga kanjeng Nabi SAW. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kesenangan nanti. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan itu untuk disyukuri, melihat apa kesenangan itu. Katakan daripadanya Allah Subhanahu wa taala melihat indahnya apa segala sesuatu yang menyenangkan hati karena Allah, lain dengan enggak karena Allah. Melihat cerahnya matahari di pagi hari begitu indah apa, terus ketika hujan adem apa segala macam rasa syukur, bersyukur kepada Allah. Nah, ini orang mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau orang enggak senang, orang enggak bersyukur ketika matahari terang, dia enggak kurang bersyukur kepada Allah. Ketika turun hujan, dia enggak ngerti, ngeluh terus banjir apa segala macam, terus ini matahari panas, terus enggak enak apa segala macam, dia enggak sadar bahwa itu kufur akan nikmat yang Allah berikan. Segala sesuatu di dunia ini, ya Allah jadikan Sya'ban sebagai tanda kuasa Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ngerti bahwasanya Nabi Allah muliakan dengan kemuliaan yang luar biasa. Allah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus Allah bersalawat. Fi'lun amr dikatakan yusalluna 'alan nabi, dalam ayat itu Allah terus-terusan. Ya, dari mulai azali. Pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berbentuk nur. Ya, begitu itu masuklah ke dalam ruh Nabi Allah Adam alaihi salam. Terus fi Khalil Ibrahim, dalam apa kecintaan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, Ismail lahir, terus Adnan sampai Walid Al-Mustafa lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selawati Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dikatakan sahabat, bolehkah aku menambahkan Sayyidina wahai Rasulullah? Itu lebih baik. Terus dari situlah Fatimah Zahra binti Rasul yang dikatakan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa Habib? Karena dikatakan minal Hasan tsumma al-Husain, bid'atul Rasul, yang dikatakan darah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Imam Jalaluddin Asyuti
Sahib Jalalain Imam Abdurrahman As-Suyuti atau Jalal As-Suyuti radhiyallahu an katakan dalam diri Hasan Sumal Husain ada setetes darah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sawadah. Ya karena perempuan. Nah, begitu itu teruslah Hasan Sumal Husain berketurunan Abu Ali Muhammad, keluarga Kanjeng Nabi. Sekarang habaib-habaibku dzurriyyah min abna'u Rasulillah. Ya keturunan daripada Hasan Sumal Husain. Anak abuha dikatakan Nabi. Jadi Hasan Husain itu diaku Nabi anake ngono. Karena Nabi kepengin punya keturunan. Nah, kalau Nabi anake lanang Nabi maneh. Ya. Nah, itu yang dikatakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhuma Fatimah dan anak-anak dan Fatimah. Nanti katakan memang salawat ini luar biasa. Salawat ini berkaitan dengan keselamatan syafaat Kanjeng Nabi. Dan salawat ini yang paling sopong paling akeh salawat yang dikatakan di akhirat kumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita salawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus sampai berkali-kali. Di bulan Sya'ban ini bulannya memang bulan salawat, bulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban ini syahrul mubarakah. Sya'ban bulan keberkahan. Bulan di mana barokah itu apa? Amal-amal itu berlipat-lipat. Bulan ini. Bahkan di waktu 15 Sya'ban itu nisfu. Itu bulan di mana amal hisab dikumpul ke amal-amal itu selama orang itu dunia yang sudah dikubur-kubur. Dikatakan Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani dalam kitab Madza fi Sya'ban dikatakan seperti itu, Masya Allah. Orang alim yang ngerti Nabi SAW. Kita mengerti Nabi dari orang-orang alim supaya kita kecepatan alim, kita ketularan barakah daripada orang-orang alim tersebut. Kenapa? Untuk kita mendapat kecintaan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta, memberikan ridha, memberikan surga kepada siapa orang yang Dia kehendaki. Kalau kita alhamdulillah dikehendaki Allah, kita alhamdulillah lihat Allah karena apa? Karena ihsan, karena baik. Kalau kita orang nggak baik, nggak bakal dekat dengan Allah. Kalau kita orang nggak baik jadi baik, orang yang nggak baik jadi baik. Orang kalau nggak baik melas, sian. Orang nggak baik, udah usah urusi. Orang sih nggak baik nggak usah di lebok hati ngotori, sampah nih hati. Orang sih nggak baik nggak usah digawe apa? Nek bisa sadar alhamdulillah. Orang bisa sadar biar. Orang nggak baik susah. Oh kenapa? Kalau Rasul dikatakan Nabi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Sebaik-baik seorang mukmin ku ahsanuhum khuluqah. Orang yang baik. Dan Nabi nggak lihat, nggak mendapat syafaat Nabi Muhammad, nggak mendapatkan siratal mustaqim, nggak mendapatkan keridhaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Suhtullah fi suhtul walidain. Hanya dengan dia orang, bukan diri orang ini, orang tua ini ngono. Enggak taat dengan ketaatan kepada orang tua Allah perintahkan, wong lahirkan aja. Sebulan tinggal dong aja. Apa sih hakikatnya apa? Terus mau semena-mena terhadap anak, apa segala macam misal. Si anak menyangka seperti itu, tapi mendapatkan suhtullah, mendapatkan murkani Allah Subhanahu wa taala. Adab yang dikatakan menjadi seorang ini mulia, akhlak yang dikatakan ngikuti kanjeng Nabi Muhammad akram, mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, ada selalu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Setiap salat, setiap tahiyat akhir selalu kita syahadat nyebut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai akhir hayat yang terakhir diucap ya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus enak. Ketemu munkar nakir aman. Begitu di akhirat lewat siratal mustaqim ya wis tenang wis raja. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Wong susah fakir Allah serat ke rezeki nih. Kenapa? Karena enggak kenal Nabi Muhammad, enggak senang karo Nabi Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Ya, nah itulah murka Allah Subhanahu wa taala. Abghadahullah. Allah akan memberikan hukuman kepada orang sing memang orang itu ya memang wong sing benci ngono, buhud, abghadahullah. Allah terus benci kepada orang. Makanya rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala sing kita butuhkan. Untuk kita tuh senang. Ya senang itu harganya nek diukur ngono seukuran harta pepet sak dunia. Nah, mungkin itu bisa beli kesenangan. Nek ora bisa pepet ya aja. Dunia itu mal'unatun ma fiha dikatakan Rasulullah. Dunia itu sesuatu sing memang nyumpeki. Nah, dunia itu nyumpeki. Jangan senang dengan dunia. Dunia itu nyumpeki. Ya, dilaknat. Ila zikrullah, kecuali ibadah. Kanjeng Nabi SAW katakan kecuali ibadah. Aliman, terus orang bawa ilmu. Sampai Allah katakan wa'alam, ketahuilah anafikum Rasulullah. Sampai Allah beritahu, kalau kita nggak ngerti kok. Ya kita nggak ngerti Al-Quran, kita nggak ngerti dimaksud Allah apa. Kita nggak ngerti agama,
kita nggak kenali Nabi Muhammad. Kita nggak dekat kepada adinu Muhammad, agama kajian Nabi SAW. Tapi kalau kita mengenali Quran, rukun iman yang dikatakan seperti itu, kaza wa kaza terus. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan mudah kepada orang yang selawat kajian Nabi SAW? Karena Nabi Muhammad SAW. Dan jalan-jalan itu, jalan apa? Kesenangan hati, apa kecintaan, apa jalan segala macam menyenangkan, apa semua bimardhatillah. Karena apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nur Nabi SAW, ketika iblis laknatullah aba wastakbara, ketika roh Nabi Allah Adam Allah masukkan ke jasad Nabi Allah Adam, ketika itu didiamkan selama 40 hari, terus bangun Nabi Allah Adam, roh itu masuk ke Nabi Allah Adam, bareng roh masuk Nur Mustafa zat Nabi SAW masuk ke jasad Nabi Allah Adam, sehingga Allah murka kepada iblis. Seketika itu iblis, Allah sebut iblis dari namanya Azazil, ibadah 120.000 tahun. Itu dikatakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar. Luar biasa ya, itu yang dikutuk ya, luar biasa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa memberikan kita syafaat, yang bisa memberikan kita nur al-ilmu, yang bisa menyelamatkan kita insyaallah amin, yang menyebabkan kita mendapat kebayaan-kebayaan min Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan senang orang jauh dari Nabi Muhammad. Gak akan orang itu pandai bersyukur karena gak ngerti Nabi. Al-Amin Rasulullah, amanah Nabi Muhammad, fatanah Nabi Muhammad, cerdas Nabi Muhammad, tabligh Nabi Muhammad, menyampaikan Nabi Muhammad, sedik Nabi Muhammad, membuat orang percaya Nabi Muhammad luar biasa. Cara memandang Nabi Muhammad, gak ada ujung pandangan Nabi Muhammad. Cara mendengar Nabi Muhammad, di mana Allah berada, Nabi ngerti, Allah nangdi, ngerti Nabi, masya Allah. Maka Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaanmu wahai Muhammad di sisiku seberapa takwamu. Masya Allah, takwa Nabi Muhammad. Dikatakan Sayyidul Mutawaddi'in Nabi Muhammad. Dikatakan Rasulullah paling tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha Rabb. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mengenal Nabi Muhammad untuk kita ngerti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti yang haram apa ditinggal, ngerti yang halal, ngerti yang makruh hati-hati. Enggak dapat sunnah Nabi Muhammad. Ngerti yang subhat tinggal. Mungkin haram dudu, halal dudu. Terus ngerti apa sing ubah? Terus enggak usah, enggak penting. Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Yang penting yang halalan thayyiban wa mubarakan. Karena berkah Sya'ban Allah peruntukkan kepada orang-orang khusus tertentu, sehingga kita kudu menjadi orang-orang seperti itu. Khusus salat ngerjakan di waktu Rajab, ngerti subuh tumaninah inti ibadah. Terus puncak ibadah tawadhu, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawaddi'in, paling tawadhu Nabi Muhammad, imamul muttaqin, pemimpin imam wong-wong sing takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan ngintilin terus sampai kiamat, Allah tangguhkan. Siapapun itu enggak lepas dari gangguan setan. Kenapa? Karena kanjeng Nabi yo juga diganggu setan. Nah itu. Jadi orang kesombong-sombong orang yang ngiling, hati-hati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ku tidak bisa menjadikan kita itu senang, bisa juga menjadikan kita susah. Nah itu hati-hati dalam hidup. Perhatikan wudhu, setiap tetes barokah, apalagi Sya'ban. Terus salawat kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di samping istighfar, tobat kita makhluk kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan salawat ini ibadah, puncak daripada ibadah. Man shalla alaihi wa sallallahu alaihi asyra. Siapa orang salawat kepada Nabi sekali, Allah balas ke 10 salawati. Allah lipat-lipatkan pahala wong ahli salawat. Siapa orang bersalawat, menyuruh orang salawat, orang sehingga orang itu bersalawat, Allah beri satu pahala daripada orang itu salawat dan kadza terus seperti itu. Itu di antara fadilah salawat. Sing salawat kene ngandani wong mugo salawat kene itu pahala 1 dari wong itu. Orang itu ngandani wong salawat dapat pahala 1. Wong sing salawat dapat pahala 10. Luar biasa. Nah itu diganti apa Habib? Ning akhirat seneng. Dunia seneng ojo. Dunia itu sejonal mukmin. Tempat yang kita terikat di penjara dunia itu. Wa jannatul kafir. Nah kita kepengen ning dunia seneng, ya berarti udah enggak usah salat. Kenapa? Dunia itu susah. Dunia itu harus terikat. Memang seperti itu aturan yang ditata Allah Subhanahu wa taala supaya kita ngerti kesenangan. Begitu mendapatkan hasil, kita kerja buat Allah, ibadah, mendapatkan hasil. Enggak lama. Mata nasrullah, qul ala inna nasrullahi qarib.
Nggak lama orang mendapatkan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Isbiru, sabar supaya kita ngerti mengenali apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأولادنا وجميع